Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ovidia Amanda, NIM 30320012 dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pencucian, pengeringan alat, dan pembungkusan. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara mencuci karet botol infus. 1. Direndam dalam larutan HCl 2% selama 10 menit. Lalu direndam dalam larutan tapol 1% dan Na2CO3 0,5% dan dididihkan selama 10 menit. Lalu diulang prosedur nomor 2 sampai larutan tetap jernih maksimal 3 kali pencucian. Lalu direndam dengan Aquades dan dididihkan selama 5 menit. Bertujuan untuk menghilangkan komponen HCl dan tapol. Yang terakhir, direndam dengan etanol 70% dan air, kemudian dibilas dan diulangi sampai larutan jernih. Selanjutnya, cara mencuci ampul atau vial. Yang pertama, dicuci dengan air dan HCl encer. Kemudian, direndam dalam tepol 1% dan Na2CO3 0,5% dan dididihkan selama 10 menit. Kemudian diulangi lagi prosedur nomor 2 hingga larutan tetap jernih. Maksimal 3 kali pencucian untuk proses hingga terendam sempurna. Yang terakhir, dibilas dengan Aquades sebanyak 3 kali. Selanjutnya, cara mencuci aluminium. Yang pertama yaitu didihkan dalam tapol 1% selama 10 menit. Lalu direndam dengan larutan Na2CO3 5% selama 5 menit. Lalu dibilas dengan air panas mengalir yang bertujuan untuk menghilangkan sisa Na2CO3. Kemudian didihkan dengan air 15 menit, selanjutnya dibilas dengan Aquades. Kemudian didihkan dengan Aquades selama 15 menit. Selanjutnya dibilas dengan Aquades sebanyak 3 kali pencucian. Selanjutnya ada pengeringan alat. Yang pertama, dikeringkan di oven 100-105 derajat Celcius selama 10 menit dalam keadaan terbalik sampai kering, yang bertujuan untuk sisa-sisa air pada dinding dalam botol, vial atau infus bisa keluar. Lalu untuk menghindari debu selama pengeringan berlangsung, oven ditutup dengan benar. Kemudian ada pembungkusan. Yang pertama, untuk mulut beker gelas, Erlenmeyer, dan gelas ukur ditutup dengan kertas perkamen, kemudian diikat dengan menggunakan tali. Yang kedua, untuk ampul, spatel, dan pinset ditutup dengan aluminium foil, kecuali karet karena tidak dapat disterilkan menggunakan oven, jadi digunakan autoclave. Yang ketiga, tiap alat dibungkus dalam kantong rangkap dua. Cara kerja sterilisasi LAF. Yang pertama yaitu membersihkan dan menyemprot dinding dan meja LAF dengan menggunakan tisu dan alkohol 70%. Yang kedua, arah membersihkan ke arah luar LAF. Yang ketiga, menutup pintu LAF. Yang keempat, menghubungkan kabel LAF ke sumber tegangan. Yang kelima, menyalakan tombol power. Yang keenam, menunggu angka pada layar menunjukkan angka 0. Yang ketujuh, menyalakan tombol UV dan proses sterilisasi LAF dijalankan selama 30 menit. Yang kedelapan, menyalakan UV trolley untuk sterilisasi ruang inkubasi selama 30 menit. Yang kesembilan, mematikan lampu UV. Yang kesepuluh, melakukan uji sterilisasi ruangan. Yang ke-11, menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan ke dalam LAF. Terlebih dahulu, disemprot dengan alkohol 70%. Yang ke-12, menyalakan lampu spiritus. Yang ke-13, mengambil cotton swab steril. Yang ke-14, secara aseptik memasukkan cotton swab ke dalam medium cair pada tabung reaksi. Yang ke-15, melakukan swab template pada permukaan bagian yang akan diperiksa dengan membentuk sudut 30 derajat Celcius.
Yang ke-16, melakukan pengenceran pada hasil swab. Yang ke-17, menanam sampel hasil swab pada medium Na. Yang ke-18, menginkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Yang ke-19, mengamati dan menghitung jumlah koloni yang tumbuh. Demikian PPT yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.